Salam, salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya dalam renungan firman Tuhan pada kesempatan yang berbahagia hari ini. Doa dan harapan saya kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam kehidupan kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membagikan firman Tuhan buat kita semua. Namun sebelumnya mari kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Allah kami yang hidup dan berkuasa, yang mengasihi kami dengan kasih yang sempurna. Saat ini Tuhan kami akan membaca kebenaran firman Tuhan. Kami rindu untuk mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan buat kami melalui firman-Mu pada saat ini Tuhan. Berbicara buat masing-masing kami, dan biarlah Roh-Mu yang kudus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa mengerti apa yang menjadi pesan Tuhan buat kami melalui firman Tuhan yang tertulis. Dan kami ditolong oleh Roh Kudus untuk mengaplikasikan, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, pembacaan firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini terambil dari surat 2 Tesalonika pasal 1 ayat 11 dan ayat yang ke-12. 2 Tesalonika pasal 1 ayat 11 dan ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik, dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu, sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu, dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini. Dan dari renungan firman Tuhan yang sudah saya bacakan untuk kita semua pada kesempatan ini, yaitu jemaat yang bertumbuh dalam iman dan kasih. Jemaat yang bertumbuh dalam iman dan kasih. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tesalonika adalah salah satu jemaat yang dibanggakan oleh Rasul Paulus. Ya, jemaat Tesalonika adalah jemaat yang dipuji oleh Rasul Paulus. Walau pelayanan Rasul Paulus di Tesalonika tidak berlangsung lama, hanya sekitar 3 kali pertemuan ya di hari Sabat, kurang lebih 1 bulan ya. Namun orang-orang yang mendengar pemberitaan pengajaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus, mereka memiliki keyakinan iman yang kokoh, dan bahkan mereka juga rajin berbuat baik. Ini satu contoh, satu teladan hidup yang luar biasa Bapak Ibu Saudara ya. Dan apa yang menjadi rahasia sehingga jemaat Tesalonika ini mereka begitu luar biasa dalam mengaplikasikan, dalam mempraktekkan kasih dan iman mereka? Ini menjadi pertanyaan kunci bagi kita. Dan dari firman Tuhan yang sudah saya bacakan untuk kita semua, maka hal pertama yang bisa kita temukan adalah bahwa jemaat Tesalonika mereka punya keyakinan akan pilihan Allah dalam hidup mereka. Sekali lagi, mereka punya keyakinan akan pilihan Allah dalam hidup mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, mereka diyakinkan oleh pengajaran Rasul Paulus bahwa mereka adalah jemaat umat yang dipilih oleh Allah. Mereka dipilih bukan karena kehebatan, kepandaian, atau kesuksesan, keberhasilan yang mereka miliki. Bukan juga karena mereka punya kehidupan yang saleh. Tidak. Namun karena Tuhan sayang dan hendak menunjukkan kemuliaannya dalam kehidupan orang-orang di kota Tesalonika. Tuhan hendak menjadikan jemaat Tesalonika sebagai jemaat yang tangguh dalam iman, menghadapi cobaan, dan agar melalui semuanya itu
nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya ingin menyampaikan kepada kita semua ada satu kisah terkait dengan artinya menjadi orang terpilih. Ada seorang guru silat yang sudah lanjut usia, hendak mewariskan seluruh ilmunya kepada salah seorang muridnya. Dan muridnya ini adalah murid yang paling kuat. Lalu ia memanggil para muridnya dan menyatakan apa yang menjadi keinginan dari guru silat ini, Bapak Ibu Saudara. Setelah keinginannya disampaikan, maka para murid mulai memberi respon dengan saling berlomba, menunjukkan kehebatan, menunjukkan kekuatan mereka masing-masing. Ada yang mendemonstrasikan kekebalan tubuh, ada yang memecahkan batu dengan sekali pukul, kemudian ada juga yang membengkokkan besi, ya, ada yang melubangi buah kelapa dengan satu jari, dan masih ada lagi atraksi-atraksi, demonstrasi-demonstrasi kekuatan yang ditampilkan oleh murid-muridnya. Tetapi nampaknya sang guru tidak tertarik, sang guru tidak berminat dengan apa yang ditampilkan, dengan apa yang didemonstrasikan, dengan atraksi-atraksi yang luar biasa disajikan oleh murid-muridnya. Sang guru tidak tertarik. Namun tiba-tiba sang guru memanggil satu orang muridnya yang berbadan kecil, kurus, dan memilih dia untuk menjadi penggantinya. Namun dengan satu syarat, bahwa dia setiap pagi harus naik gunung untuk mendorong batu besar di atas gunung itu. Sebut saja nama muridnya ini adalah Adi. Ya. Adi menuruti dengan setia perintah gurunya. Setiap pagi jam 5, ia berangkat naik ke atas gunung batu yang terjal. Dan sesampainya di atas, ia mulai mendorong batu besar yang ada di atas gunung. Batu besar tersebut tidak bergeming. Besok dia ulangi lagi, dan lagi. Tetapi batu besar itu tetap tidak bergeser sedikit pun. Walaupun sang murid sudah berjuang dengan segenap kekuatannya mendorong batu besar itu, tapi batu besar itu tidak bergeser. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Namun Adi tak juga bisa menggeser batu tersebut. Karena frustrasi setelah bertahun-tahun mencoba, maka Adi pun mendatangi gurunya dan berkata bahwa ia telah gagal karena ia tak mampu menggeser 1 senti pun dari batu besar tersebut. Ia ternyata tidak sekuat yang dibayangkan gurunya. Nah, Bapak Ibu Saudara, tetapi sang guru berkata, "Aku tidak memintamu untuk menggeser batu tersebut, tetapi aku memintamu untuk setia naik ke atas gunung dan mendorong batu itu. Lihat apa yang terjadi pada tubuhmu," kata guru itu. "Kakimu sekarang kuat dan gesit karena setiap hari engkau naik turun gunung dan batu besar yang terjal. Lihat otot-otot tanganmu dan dadamu menonjol keluar karena engkau setia mendorong batu besar itu dengan sekuat tenagamu. Engkau kini menjadi yang terkuat di antara semua murid yang lain. Berkat kesetiaanmu," kata gurunya, "untuk mengerjakan apa yang aku perintahkan kepadamu." Dan Adi pun kemudian diangkat menjadi pengganti gurunya untuk mewarisi semua ilmu dan padepokan silat milik gurunya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tesalonika dipilih oleh Allah bukan karena mereka kuat dan hebat. Mereka dipilih karena bersedia untuk setia mengerjakan pekerjaan iman dari hari ke hari. Justru karena kesetiaan mereka itulah mereka makin hari makin kuat dalam menghadapi ujian dan tekanan. Mereka makin kuat otot-otot doa mereka. Mereka makin kuat otot-otot iman mereka. Mereka makin kuat otot-otot pengharapan mereka. Pendek kata, mereka kini menjadi jemaat yang tangguh iman dan rajin berbuat baik dalam penghayatan yang benar
akan panggilan menjadi umat terpilih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Anda dan saya kita pun terpilih atau dipilih oleh Allah. Dan tujuan pilihan Allah bagi kita bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, bukan karena kita saleh, tidak. Tetapi Tuhan memilih kita karena Dia tahu bahwa Anda dan saya kita semua akan menjadi orang-orang yang percaya kepada Dia, yang setia untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan iman, perbuatan-perbuatan kasih dalam kebaikan-kebaikan yang kita lakukan setiap hari dengan sukacita dalam kesetiaan. Kiranya bagian pertama ini boleh memotivasi dan menginspirasi kita untuk menjadi jemaat yang tangguh dalam iman dan kasih. Kita akan lanjutkan nanti dalam pertemuan kedua, renungan firman Tuhan ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau Allah kami yang begitu baik kepada kami, Allah yang mengasihi kami dan memilih kami dalam anugerah-Mu untuk menjadi umat-Mu. Dan Engkau punya tujuan memilih kami, yaitu supaya kami setia mengerjakan perbuatan-perbuatan kasih, mengerjakan iman kami dalam kesetiaan kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Tolonglah kami supaya kami setia melakukannya setiap hari dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.